Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi anak-anak. Semoga selalu sehat dan bersemangat. Hari ini kita masih di tema 4 ya, tentang globalisasi. Kita akan belajar tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Sebelum kita membahasnya, yuk kita ingat lagi tentang perbedaan kata, kalimat, dan paragraf. Contoh dari kata batik, tradisional, nusantara, mendunia. Contoh kalimat, batik merupakan seni tradisional di Nusantara yang kini sudah mendunia. Sedangkan contoh paragraf, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan daerah pembuatannya. Berbagai ragam itu memiliki makna filosofis sendiri. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Apa ciri-ciri dari kalimat efektif? Yang pertama, memiliki unsur pokok kalimat yaitu subjek dan predikat. Apa itu subjek? Subjek itu pelaku, sedangkan predikat adalah aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contoh, Takia sedang belajar. Pelakunya jelas, Takia, dan kegiatan yang dilakukan juga jelas, yaitu belajar. Kucing itu sedang makan. Pelakunya jelas, kucing, dan kegiatan yang dilakukan juga jelas, sedang makan. Kalimat yang tidak memiliki unsur ini dinamakan kalimat tidak efektif. Misalnya, Takia atau sedang makan. Ya, jadi takia saja itu bukan kalimat efektif karena tidak ada predikatnya. Kemudian sebaliknya, sedang makan itu menunjukkan aktivitas, tapi tidak ada pelakunya, siapa yang sedang makan, ya. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif yang kedua adalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, tanda baca dan kata baku. Yang ketiga, hemat kata tidak bertele-tele. Misalnya, Ayub naik ke atas pohon. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena yang namanya naik itu pasti ke atas. Tidak ada naik ke bawah, ya kan? Maka kalimat efektifnya adalah Ayub naik ke pohon atau Ayub ke atas pohon. Ciri-ciri kalimat efektif yang keempat adalah singkat dan jelas. Mereka sedang membahas daripada tugas IPS. Ini tidak efektif. Mereka sedang membahas tugas IPA. Nah, ini baru efektif. Jadi, kata-kata daripada itu tidak diperlukan. Yang kelima, sesuai dengan pola kalimat. Wafik menonton tadi malam bola. Itu tidak efektif ya, karena dibolak-balik pola kalimatnya. Harusnya Wafik menonton bola tadi malam. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan kalimat berikut ya. 1. Mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berdiskusi. Nah, kalimat ini tidak efektif. Kenapa? Karena dalam satu kalimat ada dua kata mereka yang seharusnya bisa diringkas ya. Jadi, kalimat efektifnya adalah mereka tidak bertengkar, tetapi berdiskusi. Yang kedua, Sekar membagikan masker kepada para masyarakat. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena yang namanya masyarakat itu sudah banyak. Jadi tidak perlu menggunakan kata para. Maka kalimat efektifnya adalah Sekar membagikan masker kepada masyarakat. Contoh yang ketiga, adik sedang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Kalimat ini tidak efektif karena tidak ada tanda baca koma, sehingga tidak bisa dibedakan apa yang sedang dilakukan oleh adik. Ya, maka kalimat efektifnya adalah adik sedang belajar membaca, koma, menulis, koma, dan berhitung. Contoh yang terakhir, ayo siapa lagi yang mau maju ke depan? Nah, ini ya, maju ke depan.
Seharusnya kata ke depan itu tidak perlu atau kita pilih salah satu ya. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Ayo, siapa lagi yang mau ke depan? Karena yang namanya maju itu pasti ke depan. Nah, itulah beberapa contoh dan pengertian dari kalimat efektif. Semoga paham ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.